Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, dan kita masih melanjutkan yakni tentang akidah, yakni berkaitan dengan kita memberikan contoh-contoh dari perkara-perkara yang merusak tauhid kita, yakni berupa khurafat. Pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai poin yang keempat. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan, yakni dimulai poin kelima. Poin kelima dari perkara yang mengotori tauhid yang berupa khurafat yang ada di kita ini, yakni sial karena terkena hukuman karma. Istilah karma ini jamaah, ini muncul barangkali dari sastra ya, yang merupakan kesalahpahaman dari orang-orang awam tentang konsep karma itu sendiri, yakni ingin mencari kedamaian hidup, dan sebagian mereka tertarik tentang hal yang misteri dan mistik. Di dalam bahasa Sanskerta, karma itu berarti perbuatan. Di dalam makna umum atau arti umum, karma itu adalah meliputi semua kehendak, baik dan buruk, lahir dan batin, pikiran, kata-kata, dan juga tindakan. Karma itu juga bisa dikenal yakni hukum sebab akibat. Bagi yang mempercayai karma itu, mereka yakin bahwa di masa yang akan datang orang akan memperoleh konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Yakni masa lalu tersebut kehidupan sebelum kehidupan sekarang, dan masa depan itu ya adalah kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Jadi karma meliputi apa yang telah lalu, lampau, dan keadaan saat ini, sekarang, yang akan mempengaruhi hal yang akan datang. Memang kalau kita lihat istilah karma ini barangkali ada juga, yakni seperti seolah-olah mirip ya dengan istilah yang ada di agama Islam, yakni al-jaza'u min jinsil amal, yakni balasan sesuai dengan perbuatan ya. Karena dianggap mirip ya jamaah ya, ada yang menganggap bahwa keburukan yang dia atau peroleh atau dia alami itu sebagai karma yang sudah dia lakukan. Begitu juga kalau dia melihat bencana yang dialami orang lain,
itu dianggap sebagai karma yang harus orang lain itu terima sebagai dampak perbuatan orang lain itu. Maka kita sering dengar kan istilah sehari-hari, itulah kena karmanya, ya kan? Ada mak? Itulah kena karma itu. Namun kalau kita lihat secara lebih dalam ya, sebenarnya ada perbedaan yang signifikan atau menyolok ya antara karma dengan kaedah yang di dalam agama kita tadi. Yang jelas karma itu dari istilahnya saja dan keyakinan itu berasal dari agama di luar agama kita. Dari mana? Dari mana? Dari Hindu dan Buddha. Ya. Jadi karma itu bagian dari kepercayaan agama Hindu dan agama Buddha. Dan dia lekat dengan ajaran reinkarnasi. Mungkin suatu saat saya bisa bahas juga itu, apa itu reinkarnasi ya, dalam bab akidah itu. Ya, yang menyatakan bahwa setelah seseorang itu wafat, dia akan kembali ke bumi hidup, tapi di dalam apa? Di dalam tubuh atau badan yang berbeda. Jadi mereka meyakini hidup di dunia ini berulang kali, tapi dengan wujud yang berbeda. Oleh karenanya tentang nasib itu mak ya, itu tergantung karma yang diperbuatnya di hidup sebelumnya. Jadi mereka punya, kalau ada orang lahir cacat, mereka punya keyakinan bahwa dia lahir itu karena dulu waktu dia hidup sebelumnya itu dia melakukan perbuatan atau tindakan buruk atau tercela. Maka dia lahir kembali jadi cacat itu. Itu karena karma dia, kelakuan buruk dia dulu waktu hidup sebelumnya. Makanya nggak heran kita beberapa dulu waktu yang lalu kita dengar di Thailand itu ada laki-laki yang menikahi seekor ular. Karena dia meyakini ular itu jelmaan daripada istrinya. Di Indonesia ini pernah viral juga tuh. Ada bapak-bapak yang meyakini seekor buaya itu anaknya, ya kan? Buaya apa tuh lupa saya. Di Kalimantan apa-apa. Ya. Jadi orang tadi itu meyakini bahwa ular tadi itu titisan dari istrinya yang hidup sebelumnya, terus dia meninggal lalu menitislah dia kepada ular itu. Kenapa jadi ular? Itu karmanya tadi itu, ya. Jadi di dalam Islam orang yang telah mati, sekali lagi nih, di dalam agama kita orang yang sudah mati dia bukan menjelma jadi makhluk baru, bukan. Jadi di dalam agama kita itu apa? Kita meyakini orang yang sudah mati itu kemana mak? Masuk ke alam selanjutnya habis alam dunia ko. Namanya alam barzah. Atau biasa kita sebut alam kubur. Sampai nanti saat semua manusia dibangkitkan. Dalilnya mana? Ini dalilnya nih. Allah berfirman, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla
innaha kalimatun huwa fa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, demikianlah keadaan orang-orang itu, orang kafir itu. Apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, wahai Rabb, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Apa jawab Allah? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan di mulutnya saja. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada dinding, ada barzakh, sampai nanti mereka dibangkitkan lagi. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Jadi dalam agama kita tidak ada tuh karma orang jadi mati terus nanti dia masuk ke tubuh yang baru, enggak. Di dalam keyakinan kita, apabila orang mati, dia pindah ke alam barzah dari alam dunia. Dan nunggu nanti, entah berapa lama di alam barzah itu. Nabi Adam aja berapa ribu tahun udah di alam kuburnya kan. Nabi Musa, Nabi Muhammad dan sahabat saja tuh sudah berapa? Sudah 1400 tahun. Ya. Sementara kalau kita dapat musibah, itu memang kadangkala bisa diartikan balasan, ya. Bisa jadi. Tapi bisa pula sebagai pembersih dosa. Jadi kalau kita dapat musibah itu ada dia sebagai pembersih dosa. Ya, ini biasa yang kita kenal dengan teguran. Kalau kita nakal biasa ditegur kan? Nah itu pula kalau kaum mukmin, orang muslim nakal, bandel, ditegur oleh Allah, musibah tadi. Atau bisa juga ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum muhtanun, ya kan? Apa kamu menganggap diri kamu beriman, ngaku beriman sebelum kamu diuji? Jadi kita akan diuji dengan musibah. Dan ujian yang paling berat itu mereka para nabi, ya, para siddiqin bawahnya. Makanya kita kenal para nabi itu ada yang ulul azmi, 5 orang nabi itu, yakni mereka yang paling berat ujiannya. Dan dalam keyakinan kita, ya, dalam keyakinan kita berbeda dengan keyakinan di luar Islam tadi. Orang apabila berbuat salah, buat dosa, kadangkala dia bertaubat. Tidak menutup kemungkinan dia bertaubat sebelum dia meninggal itu. Sehingga efek dari dosa dia itu tidak jadi, ya kan? Dampaknya itu nggak jadi, tercegah dia. Baik itu di dunia, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Baik, kita lanjutkan. Khurafat yang nomor 6. Musibah karena mendahului kakaknya menikah. Nah, ini ada khurafat juga nih. Jadi di zaman kini zamanlah canggih kini masih ada sebagian keyakinan khurafat itu dalam hal pernikahan itu. Misalnya apa? Namu yang calon pengantin laki perempuan itu harus cocok. Jadi kalau namunya tidak cocok, tidak boleh nikah. Urutan anaknya juga, dia anak keberapa yang calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, harus sinkron dengan primbon namanya itu. Iya. Ini lahir tanggal sekian, ini yang lahirnya. Kalau tidak cocok, ini tidak bagus katanya. Kalau anak pertama dengan anak apa, itu. Jadi tanggal lahirnya dan semuanya itu calon pengantin itu harus pas menurut hitung-hitungan.
yakni dari primbon tadi atau dari dukun. Nah, kalau sudah lulus, tadi udah lulus nih, udah pas tanggalnya, tidak do ini, tidak ada masalah. Dia anak keberapa, tidak ada masalah, kan? Dari hitung-hitungan dukun tadi atau primbon tadi itu. Nah, terkendala pula, ya ini nikahnya harus urut. Jadi kalau adiknya duluan, nah, tidak boleh itu. Tidak boleh adik mendahului kakak menikah. Karena mereka punya keyakinan dapat menyebabkan kakaknya tidak laku. Dan adiknya juga bisa dapat sial. Kenapa? Karena lancang mendahului sang kakak. Ada yang alot nih, sebagian orang itu punya keluarganya itu punya keyakinan itu, alot nian, percaya nian itu, ya harus nikah dulu siapa? Kakaknya, walaupun sampai tidak dapat jodohnya, biar jadi perawan tuh, karena tidak boleh melangkahi kakaknya. Ini ada sebagian keyakinan itu, bahkan sampai jejak tua, karena kakaknya belum dari. Sebagian lagi terpaksa melanggar, jadi adiknya nikah, tapi ada syaratnya, yakni dia harus melakukan ritual pelangkahan. Jadi melangkahi dulurnya tadi, kakaknya tadi. Jadi dianggap dia harus permisi dulu, karena dilangkahi oleh adiknya tadi itu. Harus permisi adiknya tuh. Nah, ada ritualnya itu. Masing-masing daerah tuh ada ritualnya tuh, melangkah adiknya tuh. Macam-macam itu. Dari yang cuma sekedar ngasih hadiah, ya kan? Sampai menurutkan kehendak kakaknya itu apa kakaknya. Sampai ritual yang aneh-aneh, bahkan yang sampai pada ritual bid'ah sampai syirik. Ada itu. Harus ini, harus itu, harus itu, harus ini. Padahal kalau kita kaji ke agama kita jamaah, dalam Islam mengajarkan untuk menyegerakan menikah kalau memang sudah mampu dan sudah bertemu jodohnya. Rasulullah bersabda, ya ma'saros sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, hendaklah segera menikah. Karena hal itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia puasa, karena puasa itu perisai tameng. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nggak ada masalah menurut Islam kalau ketika menikah kakaknya itu didahului atau tidak. Jadi kalau adiknya dulu, menurut Islam nggak masalah, berarti dia sudah dapat jodohnya. Sama kayak dapat rezeki, ya kan? Apa rezeki itu berturut anak tua dulu? Enggak. Karena rezeki juga nggak datang turut. Menurut tua, nanggunglah anak bungsu, ya kan? Begitu pula kematian. Apa kematian harus urut? Yang tua dulu mati, baru nomor 2, baru nomor 3, nomor 4, baru anak bungsu mati terakhir. Enggak. Ada yang meninggal dulu apanya? Adiknya dulu. Nah, inilah nih. Jadi anggapan bahwa kalau adiknya dulu nikah, kakaknya jadi tidak laku, itu khurafat. Itu tahayul, nggak ada dasarnya, nggak ada argumennya. Baik yang masuk akal, apalagi argumen dalil menurut syariat Quran dan hadis.
Oleh karenanya ini harus diluruskan jamaah ya. Keyakinan seperti ini harus diluruskan. Stigma istilah itu ya. Bahkan ada beberapa orang yang malu dan terpukul kalau adiknya menikah dulu. Nggak perlu malu. Nggak perlu ibu hati. Nggak perlu. Udah. Besarkan jiwa, adik saya udah dapat jodoh. Ini kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita. Udah nggak apa-apa. Bahkan sebagiannya gara-gara itu tadi tuh, gara-gara takut adiknya dulu nikah, akhirnya sang kakak tadi nerimolas. Pokoknya siapa aja yang datang melamar diterimanya. Sampai dia rela menikah sama sembarangan orang. Yang penting cepet tidak dilangkai ke adiknya. Nah, ini nggak boleh. Nggak ada yang tabu itu. Dan nggak perlu malu kalau adik dulu menikah. Dilului oleh adik apa tidak itu sama sekali tidak mempengaruhi soal jodoh. Bahkan boleh jadi dengan sebab memudahkan urusan sang adik tadi, maka bisa jadi Allah memudahkan sang kakak tadi, bantu dapatkan jodoh yang tepat. Apa kata Rasulullah? Wallahi fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, dan Allah akan membantu urusan seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Ya. Kemudian perkara berupa khurafat dalam kehidupan kita terutama di Indonesia ini, yang ketujuh yakni selamatan 7 bulan dalam kandungan. Sering ini dapat undangannya. Ini nggak ada ini dalam Islam. Kalau dalam istilah orang Jawa itu namanya mitoni. Berasal dari kata pitu atau 7. Karena apa? Karena tradisi mitoni ini diadakan saat usia kandungan perempuan itu masuk 7 bulan. Dan di daerah-daerah lain juga ada itu, walaupun namanya berbeda. Di Sumatera mungkin ada, saya juga nggak ngikutin. Ada nggak? Di Minang ada nggak? Nggak ada ya. Nah, bagi orang yang melakukan ini, mereka punya keyakinan bahwa ini adalah bentuk syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan ibu dan bayinya itu sampai 7 bulan. Bahkan hari pelaksanaannya juga dicari hari yang baik. Tidak bisa sembarangan hari. Termasuk juga tempat pelaksanaannya itu. Itu semua ada perhitungannya. Nah, ritualnya itu macam-macam itu. Dari yang pernah saya tahu ya. Jadi ritual siraman, kalau tidak salah, mandikan emaknya tuh ya kan. Kalau tidak salah lagi saya pernah tahu belah apa? Kelapa ya, belah kelapa. Sampai emaknya itu yang hamil itu ganti baju 7 kali ya. Terus sampai tamu disuruh milih mana baju yang paling bagus, paling cocok. Ada juga bubur yang dibuat dalam bentuk bayi ya kan. Dan ada yang paling parah menurut tauhidnya. Jadi ada yang bawa makanan ke sudut tertentu di sawah. Nah, ini nih. Yang biasa digunakan untuk memuja Dewi Sri. Yang mereka yakini Dewi Sri ini adalah Dewi Kemakmuran. Nah, ini khurafat ini. Dan ini bisa masuk kepada kesyirikan. Kenapa bulan ke-7? Pertanyaannya ya kan. Siapa yang menentukan bulan ke-7 itu? Ngapa dak ke-8? Ngapa dak ke-6? Apa ada ini dari Nabi SAW?
Dan memang Nabi nggak pernah ngasih tahu itu. Penentuan 7 bulan ini itu ngikut tradisi yang tidak sesuai dalil juga. Kenapa? Katanya ketika umur 7 bulan itu dalam kandungan janin sudah menjadi bayi yang sempurna. Padahal kalau kita lihat, kalau dia bayi sudah ditiup ruhnya itu, maka tidak sesuai dengan dalil. Nabi bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah ya. Kemudian menjadi alaqah selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, sekerat daging selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat lalu diperintahkan mencatat 4 kalimat. Lalu dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, bahagia atau celakanya. Lalu ditiuplah rohnya. Jadi menurut keyakinan kita, ya ini hari ke 120. Berarti pada saat bulan keempat, ya ini Allah meniupkan ruh kepada jabang bayi. Langsung menentukan 4 itu. Bahagia, celaka, amalnya, rezekinya. Kalaupun tujuannya bersyukur, maka nggak ada syukur ritual seperti itu bulan ke-7 itu. Nggak perlu diamalkan itu ya. Karena tujuan yang benar itu harus dilakukan dengan benar juga, Mak. Apa makna syukur itu? Syukur itu sebenarnya mengelola nikmat sesuai dengan kehendak pemberi, yakni Allah. Dan Nabi nggak pernah nyuruh seperti itu bersyukur. Belum lagi kalau dalam perayaannya itu, pelaksanaan upacaranya itu ada hal-hal yang berupa tambahan dalam agama, bid'ah. Bahkan sebagiannya tadi itu ada syiriknya. Na'udzubillah. Bagaimana seseorang bersyukur kepada Allah tapi malah melakukan kesyirikan? Harusnya dia malah meninggalkan yang namanya maksiat. Oleh karenanya cara bersyukur yang benar itu nggak ada ritual khusus, waktu khusus, tempat khusus ya. Bersyukur itu ya banyak menyebut tahmid, alhamdulillah. Setiap kondisi alhamdulillah. Lalu meyakini bahwa segala nikmat itu dari Allah. Lalu menggunakan nikmat itu untuk perintah Allah. Itu yang ke-7. Yang ke-8, kokok ayam di tengah malam. Ini sebagian orang berkeyakinan ini isyarat ada wanita hamil di luar nikah. Betul, Pak? Ini ada orang keyakinan nih. Jadi kalau ada ayam berkokok tengah malam, mereka punya keyakinan, oh itu, wah itu ada betino yang bunting di luar nikah. Jadi sebagian orang menjadikan perilaku binatang itu, perbuatan binatang atau hewan itu sebagai objek ramalan. Nanti kita ada bahas poin keberapa itu, ada misalnya cicak jatuh dan mitos-mitos lainnya itu. Jadi katanya kalau ada ayam jantan bekokok tengah malam, itu ada pertanda ada betino atau wanita hamil di luar nikah. Tidak tahu sejak kapan ini keyakinan muncul. Tapi keyakinan itu sebagian tempat pasti ada. Dan ini biasanya dari hasil gotak-gatik gatuk, cocok galicok, ya kan? Karena misalnya kebetulan, maka dijadikanlah rumus. Kebetulan ada puluh yang hamil, maka jadilah. Jadi suatu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa lain. Padahal itu boleh jadi hanya kebetulan saja, cuma disangkut pautkan. Sama seperti ayam bekokok tadi itu ya kan. Padahal umumnya
ayam tuh berkokok memang menjelang fajar. Oleh karenanya sebagian mereka menganggap aneh atau ganjil kalau ada ayam berkokok di tengah malam. Berarti ada pertanda khusus. Nah, itu. Mungkin kebetulan aja itu kan. Ada orang ngasih kabar ada wanita atau perempuan hamil di luar nikah saat ada orang mendengar ayam kokok tadi itu tengah malam. Lalu dua hal itu dikait-kaitkan. Padahal nggak ada itu kaitannya. Itulah disebut khurafat atau mitos. Sekali lagi itu khurafat atau mitos. Namun apakah bekokoknya ayam itu nggak ada dalam agama kita? Ternyata ada. Sekali lagi bukan berarti ayam bekokok tadi itu nggak memiliki makna apa. Ada. Karena Nabi pernah bersabda, kalau kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah kepada Allah atas karunia-Nya. Karena apa? Karena dia ayam itu melihat malaikat. Dan kalau kalian mendengar ringkikan khimar itu keledai. Semacam kuda lah, beda dengan kuda ya. Maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari setan. Kenapa? Kata Rasulullah, karena khimar itu melihat setan. Ini hadis riwayat Bukhari. Lalu timbul pertanyaan kita, kenapa ayam jantan nengok malaikat, sedangkan khimar atau keledai tadi nengok setan? Nah, ini terjadi karena kehendak Allah. Nggak perlu kita bertanyakan ya. Sebagaimana yang kita yakini bahwa teriakan orang yang disiksa di kubur itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Ya. Jadi kemudian apa hubungannya dengan doa yang kita panjatkan itu? Ini dijelaskan oleh ulama seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya atau Syekh Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi. Mereka menyebutkan bahwa itu mengindikasikan anjuran untuk berdoa agar malaikat mengamini doa kita dan permohonan ampun kita. Dan malaikat juga menjadi saksi akan ketundukan kita dan ketulusan kita. Begitulah yang dipahami oleh para ulama. Jadi hadirnya malaikat itu jamaah, turunnya malaikat itu pertanda baik, pertanda turunnya rahmat, pertandanya doa dikabulkan. Karenanya sisi baik daripada Lailatul Qadar itu misalnya, itu ditandai dengan tatanazzalu alaihim, tatanazzalul malaikatu warruh, yakni turunnya malaikat dan ruh, yakni Jibril. Ya. Sebagaimana terhalangnya malaikat turun ya, untuk masuk ke tempat tertentu, misalnya apa? Misalnya malaikat rahmat nggak mau masuk ke rumah yang ada anjing dan apa? Gambar. Jadi kita tahu dari sini ya bahwa semua yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib tidak bisa kita yakini kecuali kalau ada dalil dari Alkitab dan Sunnah. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan poin 9, sesaji untuk bersyukur. Nah, ini sering nih di negara kita ini kalau ada orang mengadakan perayaan itu biasanya mereka di satu daerah itu memberikan sesaji, labuhan sesaji.
Ada misalnya ngasih kepala sapi, kepala kambing, ada seperangkat pakaian wanita, ada jajanan pasar. Ini ada biasanya di hajatan laut di Pangandaran ya. Ini biasanya digelar setiap malam Jumat Kliwon ini, di bulan Muharram. Apa tujuannya? Yakni persembahan kepada Ibu Dewi Roro Kidul. Siapa itu? Dewi Roro Kidul siapa ada? Yakni penguasa pantai selatan menurut keyakinan. Ada lagi di daerah lain nih, petani. Kalau musim panen tiba, nggak pernah ketinggalan itu. Ada pesta adat dan puncaknya itu dipersembahkanlah sesajen atau sesaji, katanya dalam tanda kutip sebagai rasa syukur untuk Dewi Sri. Dewi Sri ini diyakini yakni dialah yang membuat kuning warna padi itu. Ada namanya ubah rampe. Apa itu? Ya ini sesaji yang dapat kita tengok di sekitar kuburan dikeramatkan, seperti para wali katanya, atau orang-orang sakti. Kita di Bengkulu itu saya ada tuh kadang lihat di makam Sentot itu. Kalau waktu nguburin mayat tuh ada saya lihat orang naruh sajen kan. Ya Allah. Dalam mangkok atau apa, ada dupa yang ada beras, ada telur ya kan. Itu masuk dalam kesyirikan ya, memberikan persembahan kepada syaitan. Bahkan ada yang berkeyakinan mendirikan rumah, mendirikan bangunan, sampai mendirikan masjid loh. La ilaha illallah. Kurang abdol kalau dakdo dikasih itu. Bentah berupa potong tumpeng, kepala kambing, dan macam-macam tetek bengek lainnya itu. Jadi hampir setiap peristiwa itu, entah hari istimewa, hajatan, masih nganggap masyarakat kita itu harus ada sesaji. Ini berupa prosesi yang wajib ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ini bersyukur kepada siapa ini? Memang kelihatannya sepele ya. Ritual-ritual itu hanyalah rangkaian acara yang diiringi dengan simbol-simbol tertentu ya. Sekedar adat yang diselenggarakan secara turun-menurun ya. Menjadi ciri khas budaya, identitas suku tertentu ya. Tapi bagi kita orang Islam yang mau bersih tauhidnya, kita harus ada patokan ya. Jangan kita mau ikut-ikutan segala perbuatan tuh. Harus kita berhati-hati dari kebiasaan-kebiasaan yang gak jelas sumbernya itu. Jangan latah ngikut-ngikutin tuh mak. Walaupun dalam tanda kutip adat keturunan. Walaupun banyak orang melakukannya. Karena yang namanya kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya orang. Ya. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 116. Jadi kita sebagai seorang muslim harus hati-hati nih. Bersikap terhadap tradisi, kebiasaan apa. Termasuk kita di Bengkulu nih kan. Ada satu tradisi ya kan. Yang kalau tidak dikerjakan katanya akan datang bala. Ini enggak ada itu. Ya kan? Kalau enggak dilaksanakan tradisi ini, nanti akan datang bala ke Bengkulu. Ini enggak benar ini. Ini
masuk kesyirikan, menganggap sial sesuatu. Nggak boleh. Makanya tadi kita katakan, ini harus kita jelaskan, segala upacara labu saji, entah dipersembahkan untuk Nyai Roro Kidul apa, itu syirik bener tuh. Parah itu syiriknya. Bahkan syirik rububiyah uluhiyah itu. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Roro Kidul itulah yang menyebabkan datangnya apa? Yakni hasil melimpah. Jadi Roro Kidul itu, ya Allah. Ini lebih parah daripada orang syirik zaman jahiliyah. Karena orang syirik zaman jahiliyah dulu, mereka masih meyakini Allah. Kalau ditanya kepada mereka, seperti di surah Yunus ayat 31 itu, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran, penglihatan? Siapakah yang menghidupkan dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari hidup? Siapa yang mengatur urusan? Mereka menjawab Allah. Walaupun mereka menyekutukan Allah, tapi masih mereka meyakini. Nah, berbeda dengan orang tadi itu yang mereka meyakini bahwa jin-jin tadi itu seperti Nyi Roro Kidul atau apalah. Jin-jin yang ada di laut, di bawah pohon, goa-goa, gunung, maka perlulah dikasih sajen itu. Kalau enggak mereka marah. Nah, ini enggak benar ini. Ini masuk kepada sesembahan selain Allah. Dan ini kita sebagai muslim harus menjauhinya, karena ini dosa nomor 1. Bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, jamaah. Kalau dosa yang lain ada kemungkinan Allah maafkan, tapi kalau dosa menyekutukan Allah enggak ada. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa syirik. Nah, dan Dia mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selainnya yang Allah kehendaki. Jadi Allah nggak akan mengampuni dosa syirik, jamaah. Sedangkan dosa selain syirik ada kemungkinan Allah mengampuni. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Ini surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan surga untuknya. Ini hadis Nabi SAW. Ada 2 perkara yang pasti. Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah dia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, tapi anehnya jamaah, budaya-budaya atau tradisi-tradisi syirik seperti tadi itu, sebagian orang masih menghidupkannya. Menganggap itu sebagai tradisi yang baik. Bahkan dibangkitkan itu tradisi yang khurafat tadi itu, yang syirik bid'ah tadi, tahayul itu tadi. Walaupun hanya sekedar sebagai objek hiburan, wisata, nggak boleh. Nggak boleh wisata. Nggak boleh wisata, hiburan itu berupa menyekutukan Allah. Sudah saya sampaikan di sini ya. Nggak boleh seorang muslim pergi wisata ke tempat kesyirikan, nggak boleh. Haram. Ini saya sampaikan nih kepada jamaah. Nggak boleh kita jalan-jalan misalnya kemana? Wisata ke Borobudur, wisata ke pura, nggak boleh. Itu tempat kesyirikan. Masa kita datang situ? Nggak boleh, haram. Kita harus benci, tidak suka kepada hal-hal yang berbau menyekutukan Allah. Apalagi rumah ibadah yang dibuat untuk menyekutukan Allah. Nah, sebagian kita malah foto-foto, selfie.
Saya melihat sebagian kaum muslimin jalan-jalan kemana? Ke Thailand ya, ke Myanmar. Lalu mereka dengan ininya foto di patung-patung Buddha apa yang terbaring, yang duduk, ya Allah. Kita harus benci, itu kan syirik akbar itu. Agama-agama di luar Islam itu nggak boleh. Ini bukan berarti saya melarang kita tamasya, enggak. Tapi jangan tamasya ke tempat wisata syirik yang menyekutukan Allah. Boleh kita pergi ke air terjun. Kalau di Indonesia ini, Sumatera Barat banyak, puluhan mungkin ratusan itu, dari laut, gunung, ngarai, nggak apa-apa. Jangan pergi ke tempat wisata syirik, tempat Allah, orang menyekutukan Allah, apa? Apalagi di Bali itu kan banyak itu. Ini enggak sesuai. Kita bukan membenci mereka, tidak. Ini akidah. Dalam akidah kita apa? Lakum dinukum waliyad. Boleh. Ini akidah. Dan saya wajib menyampaikan ini. Saya tidak akan pernah berhenti dakwah. Dan seorang dai, dia harus selalu berdakwah tentang tauhid, tentang akidah. Ya, nggak boleh seorang dai capek, nggak boleh seorang dai, seorang ustadz letih menyampaikan tentang tauhid. Dia dakwah ini inilah dakwahnya para nabi dan rasul. U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah segala berhala. Ini dakwah yang harus disampaikan oleh para ustadz. Gak boleh para ustadz berhenti. Ini dakwah, inti dakwah dari para nabi, dimulai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya ini dulu, sembahlah Allah. Maka gak boleh berhenti gitu, karena masih banyak kesyirikan itu. Dan sebagian kaum muslimin terpengaruh itu, berupa tahayul, bid'ah dan khurafat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, yakni 5 poin yang berkaitan dengan contoh-contoh keyakinan atau perbuatan khurafat yang mengandung kesyirikan yang dapat mengotori akidah atau tauhid kita. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan malam kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.